Ya, selamat datang kembali ke mata kuliah manajemen bisnis. Hari ini kita akan melanjutkan materi yang minggu lalu sudah kita pelajari. 2 minggu yang lalu ya. 2 minggu yang lalu kita mempelajari tentang masalah linear programming yang kita khususkan untuk masalah maksimalisasi. Nah, untuk materi kali ini kita akan membahas masalah minimalisasi atau minimisasi lah ya. Boleh pakai bahasa yang mana? Oke, kita lanjutkan dulu. Untuk permasalahan bisnis atau nanti masalah operasional biasanya akan banyak permasalahan yang muncul. Selain kemarin yang kita bahas adalah masalah maksimalisasi, maksimalisasi profit, maksimalisasi keuntungan, kemudian ada pembagian ya. Nah, yang sekarang kita akan membahas tentang masalah minimalisasi. Bagaimana kita meminimalkan biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk suatu tujuan tertentu. Bisa masalah bagaimana banyaknya yang akan diproduksi, kemudian target keuntungannya, tapi kita akan fokus ke dalam pembiayaannya yang akan kita minimalkan. Jadi pasti sangat mungkin muncul dalam permasalahan sehari-hari, terutama di dalam bisnis, masalah minimalisasi. Padahal yang kita pelajari kemarin, masalah maksimalisasi, itu adalah standarnya untuk metode simplex. Jadi yang akan kita pelajari di sini adalah hal-hal yang belum standar dari metode simplex. Nah, sebenarnya tidak banyak berubah caranya antara masalah maksimalisasi dengan masalah minimalisasi. Di sini masalah minimalisasi kita akan fokus ke persamaan tujuan. Nah, kita akan mengubahnya ada dengan dua cara atau dua metode dalam menyelesaikan masalah ini. Nah, yang pertama adalah nanti kita akan mengubah fungsi tujuan ke dalam bentuk maksimum atau ke dalam bentuk standar. Jadi masalah minimalisasi itu bentuk yang tidak standar, kita ubah ke dalam bentuk yang standar atau bentuk maksimum. Yang kedua, kita nggak perlu mengubah dalam bentuk minimum, tetap menggunakan fungsi tujuan itu, cuma nanti ada beberapa persyaratan yang berbeda dengan masalah maksimalisasi. Oke, kita coba dulu metode yang pertama. Oke, metode yang pertama adalah mengubah fungsi tujuan minimum menjadi maksimum. Jadi kita akan mengubah yang tadinya fungsinya adalah targetnya meminimalkan, kita ubah jadi bentuk maksimum. Caranya adalah dengan kita mengkalikan fungsi tujuan dengan -1. Nah, fungsi -1 itu mengubah bentuk yang tadinya minimum menjadi maksimum atau ke dalam bentuk yang standar. Nah, tahapan selanjutnya adalah ada beberapa tahapan. Yang pertama adalah tabel simplex, nanti berakhir optimal apabila nilai yang terdapat di baris ZC minus CC itu kurang dari 0 atau fungsi tujuannya semuanya nilainya kurang dari 0. Yang kedua adalah pada tabel awal, nilai pada baris tujuan tadi yang berkorespondensi dengan variabel keputusan itu bertanda positif. Kemudian yang ketiga, nanti kolom nilai kunci dipilih dari nilai positif yang terbesar. Jadi hampir sama dengan yang kemarin ya. Kalau kemarin yang negatif dengan angka yang besar, kalau yang sekarang adalah nilai positif terbesar. Kemudian yang keempat, nanti kita akan memilih baris kunci tetap mengikuti peraturan pembanding minimum yang perbandingan yang minimum dan bukan negatif. Jadi tidak ada bedanya dengan maksimalisasi, metode maksimalisasi yang kemarin. Yang di sini juga kita akan cari baris kunci dari nilai indeks yang paling kecil dan bukan negatif. Jadi tetap sama ya untuk baris kuncinya. Yang berbeda adalah tahapan 1, 2, 3. Kemudian yang kelima adalah nanti proses iterasi selanjutnya sama dengan yang terdahulu. Setelah proses keempat, nanti kita ulangi lagi dari tahapan pertama, kedua, tiga, dan keempat, sampai semuanya yang ada di tabel tersebut sudah optimal. Oke, supaya lebih paham kita coba dengan contoh soal. Misalnya, di sini ada sebuah permasalahan linear programming yang telah diformulasikan sebagai berikut. Fungsi tujuannya adalah minimum Z sama dengan 40x1 ditambah 25x2. Sedangkan fungsi batasannya ada 4. Yang pertama adalah 3x1 ditambah 2x2 kurang dari sama dengan 150. Kemudian fungsi yang kedua adalah 8x1 ditambah 2x2 kurang dari sama dengan 200. Kemudian yang kendala 3 dan 4 adalah non-negativity. Seperti yang sudah kita bahas 2 minggu yang lalu ya, non-negativity tidak kita masukkan dalam perhitungan.
Oke, selanjutnya kita mulai dari tahapan pertama. Dengan metode yang pertama ini, salah satunya adalah kita membuat bentuk yang tidak standar tadi menjadi standar. Standarnya adalah bentuk maksimalisasi. Berarti kita akan mengubah fungsi tujuan yang tadinya minimisasi, kita ubah dalam bentuk maksimalisasi dengan cara mengkalikan negatif satu di semua bagian di fungsi tujuan. Nah, jadinya maksimum min Z, karena tadi kita kalikan min 1 ya, jadi maksimum min Z itu sama dengan Z, sama dengan minus 40 X1 kurangi 25 X2 ditambah 0 S1 ditambah 0 S2. Masih ingat ya select variabel materi minggu lalu? Nanti dibaca lagi. Materi yang 2 minggu yang lalu. Select variabel itu ada berapa banyak tergantung dari fungsi kendalanya. Oke, jadi ini adalah bentuk fungsi tujuan maksimum Z, maksimum dalam tanda bintang ya, yang sudah diubah atau sudah dikalikan minus 1. Kemudian kita beranjak ke bagian kendala. Nah, di fungsi kendala tadi ada 4 ya sebenarnya, tapi yang paling bawah adalah non-negativity. Yang pertama adalah 3x1 ditambah 2x2 plus S1. Di sini ada select variabel 1 ditambah 0S2 atau select variabel 2 kurang dari sama dengan 150. Kemudian yang fungsi kendala kedua adalah 8x1 ditambah 2x2 ditambah 0S1 plus S2 kurang dari sama dengan 200. Ini untuk select variabel 2. Kemudian yang bawah adalah non-negativity. Oke, kita langsung masukkan saja fungsi tujuan yang ini, kemudian fungsi kendala 1, fungsi kendala kedua ke dalam tabel perhitungan metode simplex. Masih ingat ya tabelnya yang kemarin? Kita langsung masuk aja. Saya nggak akan terlalu membahas mendetail karena nanti akan mengulang materi 2 minggu yang lalu. Jadi langsung masuk tabel aja dan sudah langsung ketemu. Caranya sama. Yang pertama kita masukkan dulu di tabel metode simplexnya ini. Yang pertama adalah nanti ada baris Z atau baris tujuan di sini ya. Kemudian nanti ada fungsi kendala 1, fungsi kendala 2. Jangan lupa variabel dasarnya dimasukkan Z, S1, dan S2. Kemudian untuk kolom, di sini ada kolom Z, kemudian X1, X2, select variabel 1, dan select variabel 2. Kemudian ada nilai kanan, dan yang terakhir adalah indeks. Kita masukkan fungsi-fungsi yang ada dari soal tadi, yang udah kita ubah ke dalam fungsi maksimum. Kita masukkan ke sini. Untuk yang baris pertama adalah fungsi tujuan. Tadi, nah kita masukkan fungsi angka-angka yang ada di sini. Kemudian kita masukkan di sini angkanya untuk yang tujuan yang pertama adalah 40, kemudian yang kedua adalah 25, kemudian select variabel satunya 0, select variabelnya 2, dan nilai kanannya adalah 0, karena nilai sama dengan nya di sebelah kanannya adalah 0. Nah, ini pasti ada yang mempertanyakan, Bu, tadi di fungsi kendala, fungsi tujuan, di sini kan ada minus 40 sama minus 25. Kok di tabel ini jadi positif, Bu? Nah, coba diingat-ingat lagi. Kenapa bisa jadi positif? Oke, mungkin sebagian ada yang udah jawab ya. Karena angka-angka yang ada di sebelah kanan sama dengan ini kita sudah pindahkan ke sebelah kiri. Berarti yang tadinya negatif 40 kalau dipindah ke kiri jadi positif. Nah, benar ya. Jadi nanti dari negatif 40 kita pindahkan ke kiri jadi positif 40. Dari yang minus 25 jadi di sini positif 25. Jadi nanti fungsinya adalah Z ditambah 40 X1 ditambah 25 X2, kemudian negatif 0 S1 dan negatif 0 S2. Tapi karena 0 berarti tidak bisa kita kasih angka ya nanti di sini. Jadi nggak usah bingung, tadi kok negatif jadi positif karena tadi kita pindahkan dari sisi kanan ke sisi kiri. Cek lagi materi 2 minggu yang lalu kenapa bisa berubah ke geser ke kiri. Oke, jadi nanti untuk kolom Z-nya di sini 1, X1-nya di sini positif 40, terus X2-nya di sini adalah positif 25. Terus ada S1-nya di sini 0, S2-nya 0, nilai kanannya sama dengannya juga 0. Nah, itu baru fungsi tujuan.
Terus kita masih ada dua fungsi kendala. Fungsi kendalanya Fungsi kendalanya yang pertama adalah tadi 3x1 plus 2x2 tambah 1 S1 tambah 0 S2. Di sini nanti sama dengan 150. Kita tinggal masukkan aja. Di sini x1-nya 3, x2-nya 2, kemudian ada slack variabel 1-nya 1, slack variabel 2-nya 0, kemudian nilai kanannya adalah 150. Oke, kemudian yang fungsi kendala ketiga. Fungsi kendala kedua ya, ada di sini 8x1 ditambah 2x2 ditambah 0 S1 ditambah S2 kurang dari sama dengan 200. Kita tinggal pindahkan angka-angka di sini ya. Oke, kita masukkan ke dalam tabel. X1-nya adalah 8, X2-nya adalah 2, S1-nya 0, S2-nya 1, dan nilai kanannya adalah 200. Nah, ini sudah jadi tabelnya. Ini sudah saya warnain ya, sudah ketahuan nih mana yang kolom kunci, mana yang baris kunci. Nah, karena ini adalah metode minimisasi dengan metode yang pertama yang akan kita gunakan, tadi syaratnya adalah untuk kolom kunci, kita pilih angka positif yang terbesar. Kita cek di baris tujuan, fungsi tujuan, ada 40, ada 25, sisanya 0. Nah, berarti karena sesuai tadi petunjuknya adalah kita memilih angka positif terbesar, berarti kita pilihlah 40. 40 kita blok ke bawah, nah setelah itu kita tinggal nyari baris kuncinya. Cara nyari baris kunci gimana? Dengan kita menambahkan satu kolom, yaitu namanya kolom indeks. Nah, kolom indeks, cara nyari indeksnya gimana? Yaitu dengan kita membagi nilai kanan dengan angka yang ada di kolom kunci. Berarti 150 kita bagi 3 di sini ya, ketemu 50. Terus 200 dibagi 8 sama dengan 25. Nah, baris kunci tadi kuncinya apa? Baris kunci kuncinya apa? Baris kunci syaratnya adalah yang punya nilai indeks positif kecil. Kalau tadi kan yang di atas kita cari yang positif terbesar. Nah, kalau baris kunci kita cari positif yang paling kecil. Yang paling kecil mana? 25. Yaudah, blok aja yang paling bawah. Nah, perpotongan antara X1 dan S2 ini adalah angka kunci. Angka kuncinya adalah 8. Masih ingat ya? Nah, nanti kita tinggal melanjutkan untuk mengganti baris kunci. Jadi baris kuncinya ini nanti kita bagi, kemudian kita akan selesaikan baris-baris yang lain. Saya nggak akan membahas itu lagi karena itu sudah ada di minggu lalu. Yang lupa, dicek lagi materi 2 minggu yang lalu, cara pengurangannya seperti apa. Nah, ini sudah saya kurangi, kemudian ketemu tabel yang baru dengan angka yang baru, atau ini saya sebutnya tabel 2. Nah, tabel 2 caranya sama, kita lakukan iteration yang kedua. Kita melakukan mencari ya, mencari kolom kuncinya. Syaratnya juga sama, cari angka positif terbesar. Ternyata yang di atas ini, yang angka positif terbesarnya cuma 1, 15. Berarti itu adalah kolom kunci. Bloklah X2. Kita blok, kemudian kita cari baris kunci dengan cara indeks, betul. Jadi kita cari angka di kolom indeks dengan cara membagi nilai kanan beserta angka yang ada di kolom kunci. 7,5 kita bagi 1,25 ketemu 60, kemudian yang bawah 25 kita bagi 0,25 ketemu 100. Kita cari baris kuncinya adalah dengan nilai indeks yang positif namun terkecil. Ketemulah di sini. Oke, langsung kita blok. Perpotongan antara kolom kunci dan baris kunci itu adalah angka kunci. Kita selesaikan lagi untuk mengganti baris kunci, kemudian baris-baris yang lain seperti perlakuan yang sebelumnya. Kemudian setelah kita selesaikan, kita lihat di baris tujuan, fungsi tujuan, di sini sudah selesai. Karena tidak ada yang lebih dari 1. Karena tadi tujuannya adalah harus kurang dari sama dengan 0. Di sini tinggal 0, 0 dan sisanya negatif. Itu artinya tabel ini sudah optimal.
Berarti kita tinggal mencari X1 berapa, X2 berapa. X1 di sini nilai kanannya adalah 10. X2 nilai kanannya adalah 60. Nah, sudah nanti kita tinggal tuliskan di hasil pengujian. Berdasarkan hasil pengujian dengan metode simplex minimalisasi dengan metode 1 menunjukkan bahwa X1 itu nilainya 10 unit. Sedangkan X2 itu nilainya sebanyak 60 unit. Nah, minimumnya berapa? Fungsi tujuannya berapa? Hasilnya berapa? Hasilnya adalah kita masukkan fungsi tujuan yang tadi. Yang sudah pakai tanda bintang ya, hati-hati. Persamaan tujuan yang sudah ada tanda bintangnya. Berarti minimum Z sama dengan negatif Z dibintangin. Sama dengan min 40 kita kalikan X1. Tadi 10 ya. Kemudian kita kurangkan 25 kalikan 60. Nah, ketemu adalah negatif 1900. Kita kalikan negatif jadi positif. Ini adalah nilai ketika minimum. Nah, di sini ya, negatif 1900. Karena ini tadi kita pakai cara metode 1, kita balik, gampangnya langsung dibalik aja, angkanya udah ketemu 1900. Oke, itu metode yang pertama. Semoga paham ya, nggak terlalu sulit sebenarnya. Cuma caranya harus ada penyesuaian dan sedikit konsentrasi. Karena kita harus mengingat-ingat caranya, tahapan-tahapannya bagaimana cara menghitung menggunakan metode simplex khususnya minimalisasi. Oke, tadi metode yang pertama, kita lanjut metode kedua. Materinya nggak akan terlalu banyak kok, jadi cuma awalnya aja yang berbeda. Nah, di metode kedua ini kita tidak mengubah fungsi tujuan, tetap sama, kita nggak usah obrak-abrik yang fungsi tujuannya tadi yang minimumisasi. Tetapi secara langsung, fungsi tujuan minimum langsung dimasukkan ke dalam tabel simplex. Tahapannya adalah, antara lain yang pertama, tabel simplex berakhir optimal apabila nilai yang terdapat di baris tujuannya tadi itu lebih besar sama dengan 0. Oleh karena fungsi tujuan tadi berbentuk minimum, maka kolom kunci dipilih dengan nilai negatif terkecil yang terdapat di baris fungsi tujuan. Kalau tadi kan positif terbesar ya. Sekarang yang kita cari adalah negatif terkecil. Itu untuk kolom kunci. Kemudian untuk baris kunci tetap sama, kemudian nanti proses iterasinya juga sama ya. 3, 4 masih sama. Jadi yang perlu kita perhatikan adalah kolom kuncinya. Oke, langsung aja ya. Biar nggak bingung, kita pakai soal yang sama dengan yang metode 1. Fungsi tujuan minimumnya 40x1 plus 25x2. Kemudian fungsi batasannya yang pertama 3x1 plus 2x2 kurang dari sama dengan 150. Kemudian fungsi kendala yang kedua adalah 8x1 plus 2x2 kurang dari sama dengan 200. Kemudian sisanya adalah non-negativity. Oke, kita coba masukkan ke dalam tabel. Sama seperti yang tadi, yang pertama cuma yang membedakan adalah fungsi tujuannya. Ini kita tidak ubah. Ini langsung kita pindahkan dari sisi yang sebelah kanan, kita pindahkan ke sebelah kiri. Jadi nanti fungsi tujuan yang baru adalah Z min 40 X1 bukan ditambah ya, dikurangi 25 X2 sama dengan 0. Berarti nanti akan ada 1 untuk di kolom Z, kemudian negatif 40 untuk X1-nya, kemudian negatif 25 untuk X2-nya. Nah, kita tinggal masukkan ke dalam kolom tabel simplex. Di sini Z-nya tadi 1 ya, kemudian X1-nya min 40, X2-nya min 25, kemudian slack variabel 1 0, slack variabel 2-nya 0, nilai kanannya juga 0. Oke, kemudian kita tinggal masukkan juga kendala, fungsi kendala 1 dan fungsi kendala 2. Sama ya dengan yang soal yang pertama tadi. Kita tinggal masukkan X1-nya 3, X2-nya 2, kemudian slack variabel 1-nya 1, slack variabel 2-nya 0. Nilai kanannya 150. Kemudian untuk kendala kedua, X1-nya adalah 8, X2-nya adalah 2, kemudian slack variabel 1-nya 0, dan slack variabel keduanya 1, kemudian nilai kanannya adalah 200. Nah, tahap ini juga sudah mulai berbeda. Kalau tadi yang dipilih kolom kunci adalah yang nilai positif terbesar. Nah, sekarang yang kita cari adalah nilai negatif terkecil. Nah, hati-hati ya, kalimatnya mungkin suka bikin bingung nih.
angka negatif dengan nilai yang kecil. Maksudnya ada yang kecil adalah angka yang di setelah tanda negatif. Jadi tadinya di sini ada 40, terus yang di sini adalah 25. Nah, dua-duanya negatif ya, berarti pilihannya antara ini sama ini. Nah, sekarang kita lihat angkanya antara 40 sama 25. Jangan dilihat negatifnya. Kita singkirkan negatifnya dulu. Sekarang kita lihat antara 40 sama 25 gedean mana? Kan gedean 40 ya. Nah, sedangkan yang kita pilih adalah yang kecil. Berarti negatif 25 yang akan kita gunakan sebagai kolom kunci. Jadi hati-hati ya, jangan terjebak dengan kalimat tadi yang negatif terbesar atau negatif terkecil. Ini adalah yang dipilih adalah angka yang negatif dulu, arahnya yang negatif, kemudian angkanya yang nilainya paling kecil. Jadi antara 40 sama 25 kan kecilan 25. Berarti yang kita pilih adalah di sini, kolom X2. Kita blok ke bawah itu adalah kolom kunci. Oke, kita udah dapat kolom kunci, lanjut ke baris kunci. Baris kunci sama. Baris kunci adalah kita cari nilai indeks yang paling kecil dan positif. Nah, caranya gimana? Caranya sama. Kita bagi antara nilai kanan dibagi dengan angka yang ada di kolom kunci. 150 bagi 2 adalah 75. Kemudian 200 kita bagi 2 adalah 100. Nah, kita cari yang paling kecil. Paling kecil adalah 75. Kita bloklah baris S1 ini. Nah, ketemu angka kuncinya adalah 2. Nah, baru habis itu kita lanjutkan lagi proses pengurangan. Kita cari baris kunci yang baru kita sesuaikan baris-baris yang lain. Oke, langsung ya. Langsung sudah terjawab. Ini tabel yang kedua. Nah, kita cari lagi. Mana yang negatif dan terkecil angkanya. Ternyata yang negatif cuma tinggal 1 di X1. Ya udah, selesailah. Ini adalah kolom kunci. Ini kolom kunci. Kemudian kita cari baris kunci. Baris kuncinya adalah dengan nilai indeks yang terkecil. Kita tinggal bagi ya, X2-nya di sini 75 bagi 1,5 ketemu 50. Terus yang kedua di sini 50 bagi 5 ketemu 10. Nah, yang paling kecil dan positif adalah baris S2. Ya udahlah, ketemu di sini baris kunci. Perpotongan antara kolom kunci ini dan juga baris kunci ini akan mendapatkan angka kunci. Angka kunci selanjutnya adalah 5. Kita lanjutkan penyesuaiannya untuk baris kunci dan baris-baris yang lain. Ketemu tabel baru sebagai berikut. Jadi ini adalah tabel barunya dan kita juga bisa mendapatkan X1-nya di sini sebesar 10 dan X2-nya adalah 60. Nah, total unitnya di sini pojok kanan atas nih. Nilai kanannya 1900. Jadi, untuk permasalahan ini, masalah minimalisasi di sini, kita mendapatkan X1-nya 10 dan X2-nya adalah 60 dengan totalnya nilai Z-nya sebanyak 1900. Tidak perlu kita balikan arahnya. Oke, saya rasa itu aja untuk materi masalah minimalisasi. Kemudian di sini sudah ada soal latihan, bisa dicoba. Nanti bisa dikerjakan, ditulis tangan, ataupun diketik juga boleh, nanti tinggal dikumpulkan di classroom. Kemudian akan saya tambahkan beberapa materi yang lainnya, permasalahan minimalisasi, kemudian permasalahan di luar standar, di metode simplex, di file PDF. Tapi tidak akan terlalu saya bahas secara mendalam karena kita fokusnya maksimalisasi dan minimisasi, yang lainnya itu sebagai tambahan materi saja. Saya rasa itu dulu materi saya hari ini. Terima kasih sudah mendengarkan dan juga memperhatikan materi metode simplex minimalisasi. Oke, saya rasa terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.